Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Silahkan Ivana. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ivana. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya tentang pertemuan minggu lalu. Ada yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar tentang apa aja? Saya, Bu, Ya, Sherly? tentang peluang kejadian. Wah, bagus. Ivana? Bu, minggu kemarin kita belajar tentang kejadian acak, Bu. Wah, Nanda? Mengelompokkan peluang kejadian, Bu. Alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Di sini ada yang pernah bermain ular tangga? Saya, Bu. Wah, kalau bermain monopoli ada yang pernah? Saya, Bu. Wah, menarik nih. Sekarang kalau kita bermain ular tangga atau monopoli, kita kan menggunakan dadu. Dah, jadi Ibu mau ngambil konteks dadunya saja. Misalnya, Ibu punya 2 buah dadu, lalu Ibu lemparkan kedua dadu itu secara acak. Kira-kira nih, angka berapa yang akan muncul dari kedua dadu itu? Saya, Bu. Ya, Sani? Angka 7 karena sering muncul. Lagi ada yang tahu? Saya, Bu. Silahkan Anda. Juga kalau main monopoli, seringnya yang muncul angka 7, Bu. Wah, menarik nih. Jadi, kita dapat menentukan peluang munculnya angka pada kedua buah dadu itu menggunakan materi peluang. Nah, sekarang, kenapa sih kita tuh harus belajar tentang materi peluang dan apa sih manfaat peluang itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bisa kita simak video berikut ini. Manfaat peluang yang pertama, memperkirakan hal yang akan terjadi. Contoh, ketika ingin bepergian keluar rumah dan melihat cuaca di luar yang sedang mendung. Nah, peluang dalam kejadian tersebut akan berguna untuk memperkirakan berapa kemungkinan akan turun hujan pada hari tersebut. Manfaat peluang yang kedua, mengambil keputusan. Nah, di sini pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan bahwa tidak ada keputusan yang sudah pasti karena kehidupan mendatang tidak ada yang bisa memprediksi kepastiannya dari sekarang. Karena informasi yang didapat tidaklah sempurna, oleh karena itu dengan menggunakan peluang kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengambil keputusan yang dirasa tepat. Contohnya, ketika berdagang atau pemilik toko ingin menambah stok barang, maka si pemilik akan menghitung peluang barang yang akan laku di pasaran. Manfaat ketiga, meminimalisir kerugian. Sebagai contoh khusus, diambil masalah grosir buah yang menjual buah stroberi. Buah ini mempunyai masa atau waktu jual yang terbatas. Dalam arti, jika tidak terjual pada hari pengiriman, maka tidak akan laku dijual pada hari berikutnya. Maka untuk menghindari kerugian, maka berapa keranjang persediaan yang perlu diambil setiap hari oleh grosir tersebut agar mendapat risiko kerugian minimum atau agar mendapat keuntungan maksimum. Nah, hal ini dapat diselesaikan dengan konsep peluang. Manfaat keempat, mempelajari peluang. Mengukur derajat ketidakpastian. Berdasarkan hasil analisis sampel dalam penelitian suatu populasi akan diadakan sensus penduduk melalui bantuan peluang, maka dapat dilihat jumlah penduduk berdasarkan jumlah laki-laki dan perempuan. Dari perbandingan tersebut, maka akan terlihat kesimpulan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, jadi itu merupakan video terkait manfaat peluang yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang Ibu punya suatu permasalahan, bisa disimak ya semuanya. Jadi, Rina dan teman-temannya sedang bermain ular tangga menggunakan 2 dadu.
Dalam 10 putaran, Rina memperhatikan bahwa angka 7 muncul sebanyak 4 kali. Sementara angka lainnya hanya muncul 1 sampai 2 kali saja. Ia curiga bahwa dadu tersebut tidak seimbang. Bagaimana kalian dapat membantu Rina memeriksa apakah kecurigaannya itu benar atau tidak? Nah, di sini kalian dapat menyelesaikan permasalahan ini menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama, kalian dapat menentukan peluang munculnya angka tertentu dari 2 buah dadu tersebut. Strategi yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan tersendiri. Strategi yang ketiga, kalian dapat membandingkan hasil eksplorasi kalian tadi dengan sebuah teori. Dan strategi yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan hasil dan kesimpulan. Nah, tetapi kalian di sini tidak akan bekerja secara individu, melainkan ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Bisa diperhatikan kelompok yang pertama, Naila, Sani, dan Marcelia. Kelompok yang kedua, Zatul, Sherly, dan Nila. Kelompok yang ketiga, Ivana, Nanda, dan Aninda. Nah, setelah ini kalian dapat duduk sesuai kelompok yang telah ibu berikan tadi. Silahkan. Baik, Bu. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah duduk sesuai kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini ya. Nih. Terima kasih, Bu. Ini ya. Terima kasih. Baik anak-anak, apakah setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, minggu lalu Ibu meminta kalian untuk membawa kertas karton. Apakah semua kelompok sudah membawanya? Sudah, Bu. Nanti tabel-tabel yang ada di LKPD kalian gambar pada kertas karton yang sudah kalian bawa. Untuk waktu pengerjaan LKPD dikerjakan selama 30 menit. Dan selama proses pengerjaan, kalian diperbolehkan untuk membuka internet ataupun buku untuk menambah referensi kalian terkait materi peluang. Apakah dapat difahami anak-anak? Bisa, Bu. Setelah mengerjakan LKPD, nanti akan ada satu kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan selama proses pengerjaan, apabila di LKPD terdapat sesuatu yang belum kalian pahami, kalian boleh bertanya. Karena seperti kata pepatah, yaitu malu bertanya sesat di jalan. Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Semangat ya. Baik, Bu. Oke, untuk kelompok 3, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, untuk kelompok ini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Untuk kelompok 1, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Oke, silakan Naila. Pada halaman 4 ini cara mengisi tabelnya bagaimana ya, Bu? Baik anak-anak, diperhatikan dulu. Sekarang kalian buka LKPD-nya pada halaman 4. Oke, sudah dibuka semuanya? Sudah, Bu. Nah, nantinya kalian akan mengisi berdasarkan kemungkinan hasil dari melempar 2 dadu. Di situ terdapat 3 kolom, yaitu kolom pertama berisi jumlah dadu. Jumlah dadu ini diisi dari hasil penjumlahan oleh 2 angka di 2 dadu. Kemudian kombinasi yang memungkinkan. Nah, kombinasi yang memungkinkan ini diisi dari pasangan angka yang bisa menghasilkan jumlah tersebut. Misalnya di situ jumlah 3 itu diperoleh ketika dadu pertama muncul angka 1 dan dadu kedua muncul angka 2. Maka kita bisa menuliskan lalu angka 3 juga bisa diperoleh ketika dadu pertama muncul angka 2 dan dadu kedua muncul angka 1. Jadi kalian bisa menuliskan seperti ini ya. Itu untuk kolom
kombinasi yang memungkinkan. Sedangkan untuk kolom peluang, di tabel sebelumnya kalian sudah menghitung total kemungkinan dadu yang bisa muncul, yaitu sebanyak 36. Selanjutnya kita hitung berapa banyak kombinasi yang memungkinkan, lalu dibagi 36. Misalnya ketika jumlah dadu 3, kombinasi yang memungkinkan itu ada 2. Nah, jadi kolom peluangnya bisa kalian tulis 2/36. Apakah bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Saya, Bu. Iya, silakan Jatul. Untuk situs linknya ini kenapa tidak bisa dibuka ya, Bu? Wah, untuk situs link yang tidak bisa dibuka, kalian bisa scan kode QR berikut. Oke, silahkan di-scan dulu untuk mengakses webnya. Oke, apakah semuanya sudah bisa mengakses webnya? Sudah, Bu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan mengerjakan LKPD-nya. Gimana? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke. Oke, untuk kelompok 3 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Kelompok 2 apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Oke, baik anak-anak, waktu untuk mengerjakan LKPD dan diskusi sudah habis. Dari kelompok 3 ini, apakah ada yang mau mengajukan diri untuk presentasi? Kelompok 1, Bu. Oke, kelompok 1. Nah, tapi sebelum kelompok 1 maju, Ibu akan menjelaskan teknisi presentasi pada hari ini. Yaitu ketika kelompok 1 maju, kelompok 2 dan kelompok 3 boleh untuk menyanggah ataupun menanggapi apabila terdapat perbedaan pada jawaban kalian. Apakah dapat dipahami? Bisa, Bu. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait LKPD yang telah kami kerjakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelia. Saya Naila. Dan saya Sani. Untuk aktivitas yang pertama yaitu menentukan ruang sampel dan peluang teoritis. Banyak kemungkinan hasil yang bisa muncul saat dua dadu dilempar adalah 36. Berikut tabel yang sudah kami isi. Nah, cara mendapatkannya adalah menjumlahkan dadu 1 dan dadu 2. Contohnya, ketika dadu 1 muncul angka 2 dan dadu 2 muncul angka 1, maka akan menghasilkan angka 3. Dan ketika dadu 1 muncul angka 3 dan dadu 2 muncul angka 4, maka akan menghasilkan angka 7. Oke, baik. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Apakah dari kelompok lain ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Oke, silakan dilanjutkan presentasinya untuk kelompok 1. Baik, jadi di tabel berikutnya ini ada 3 kolom, yaitu jumlah dadu, kombinasi yang memungkinkan, dan peluang. Jadi jumlah dadu itu didapatkan dari tabel yang sebelumnya, jadi diisi 2 sampai 12. Kemudian kombinasi yang memungkinkan itu didapat dari pasangan angka yang menghasilkan jumlah tersebut. Nah, misalnya di sini itu 4. 4 itu kan didapat dari dadu pertama itu 1 dan dadu kedua itu 3. Sehingga di sini 1 3, 2 2 dan 3 1. Sehingga peluangnya itu adalah 3/36. Kemudian jumlah dadunya 11, maka itu kombinasi yang memungkinkan kan 6 5 dan 5 6. Sehingga peluangnya itu adalah 2/36. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang berbeda jawabannya? Tidak, Bu. Oke, silakan dilanjut. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah setiap jumlah dadu memiliki peluang yang sama untuk muncul?
Menurut kelompok kami tidak, karena setiap jumlah dadu tidak memiliki peluang yang sama untuk muncul dan jumlah kombinasinya berbeda. Itu tadi jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 adakah jawaban yang berbeda? Oke, silakan kelompok 3. Ada Bu, kami kelompok 3, jawaban kami iya. Menurut kami sama, contohnya seperti 3 dan 11. Peluangnya itu sama 2/36 Bu. Oke, terima kasih atas keberaniannya untuk kelompok 3 karena sudah mengutarakan pendapatnya yang berbeda. Nah, kalian itu tidak salah ketika mengutarakan jumlah 3 dan 11 itu memiliki peluang yang sama, yaitu 2/36. Namun, untuk kesimpulan secara keseluruhan, itu bahwa jumlah peluang itu memiliki peluang yang sama hanya karena 3 dan 11 memiliki peluang yang sama, itu kurang tepat. Karena bisa kita lihat ketika jumlah 7. Nah, di situ jumlah 7 diperoleh dari 6 kombinasi. Sehingga peluangnya itu juga lebih besar, yaitu 6/36. Atau sebaliknya, ketika jumlahnya 2 dan 12 itu hanya bisa diperoleh kombinasinya sejumlah 1 sehingga peluangnya itu 1/36, jauh lebih kecil dari yang jumlah 7 tadi. Seperti itu ya kelompok 3, apakah dapat difahami? Bisa Bu. Oke, silakan dilanjutkan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya pada aktivitas 2 yaitu setelah kita melakukan 20 kali percobaan pada situs roll dice, kami menemukan bahwa jumlah dadu yang berjumlah 3 sebanyak 1, yang berjumlah 4 sebanyak 4, yang berjumlah 5 sebanyak 3, yang berjumlah 6 sebanyak 1, yang berjumlah 7 sebanyak 6, yang berjumlah 8 sebanyak 2, yang berjumlah 9 sebanyak 1, yang berjumlah 11 sebanyak 1, dan yang berjumlah 12 sebanyak 1. Maka jumlah dadu yang sering muncul yaitu 7. Oke, khusus tabel ketiga ini, kelompok 2 dan kelompok 3 pastinya punya jawaban berbeda karena kalian juga melakukan percobaannya masing-masing. Ibu minta kepada kelompok 2 dan kelompok 3 juga memaparkan hasil percobaannya. Oke, dimulai dari kelompok 2 terlebih dahulu. Silahkan, berdiri di tempatnya saja. Baik. Jadi dari hasil uji coba kelompok kami memperoleh data sebagai berikut, yaitu dadu yang berjumlah 3 sebanyak 1, dadu yang berjumlah 5 sebanyak 1, dadu yang berjumlah 6 sebanyak 5, dadu yang berjumlah 7 sebanyak 4, dadu yang berjumlah 8 sebanyak 4, dadu yang berjumlah 9 sebanyak 3, dan dadu yang berjumlah 11 sebanyak 2. Maka dari hasil uji coba kelompok kami, jumlah dadu yang sering muncul adalah 6, yaitu sebanyak 5 kali. Oke, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan hasil percobaannya. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu minta kelompok 3 untuk memaparkan hasil percobaannya. Jadi berdasarkan percobaan yang kelompok kami lakukan, untuk dadu yang berjumlah 3 itu sebanyak 1, untuk dadu yang berjumlah 4 sebanyak 2, untuk dadu yang berjumlah 5 sebanyak 2, untuk dadu yang berjumlah 6 sebanyak 5, untuk dadu yang berjumlah 7 sebanyak 1, untuk dadu yang berjumlah 8 sama dengan 5, untuk dadu yang berjumlah 9 sebanyak 1, untuk dadu yang berjumlah 10 sebanyak 0, untuk dadu yang berjumlah 11 sebanyak 2, untuk dadu yang berjumlah 12 sebanyak 1. Jadi kelompok kami yang sering muncul itu angka 6 dan 8. Oke, terima kasih kelompok 3 atas pemaparan hasil percobaannya. Silakan duduk kembali. Oke. Di sini ternyata hasil percobaan kalian itu berbeda-beda. Ada angka 7 yang munculnya sering, ada angka 7 yang munculnya jarang. Semua itu wajar karena yang kalian cobakan tadi itu sebuah percobaan acak. Jadi kita juga tidak bisa memprediksi hasil setiap lemparan. Nah, kalau kita berbicara tentang peluang, peluang itu berbicara tentang kecenderungan, bukan tentang kepastian. Jadi, semua jawaban kalian di sini itu benar, asalkan kalian mengerjakannya itu dengan jujur dan dengan teliti. Begitu ya anak-anak? Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya untuk aktivitas 3, berdasarkan data percobaan berapa kali angka 7 muncul, bandingkan dengan peluang teoritis 6/36. Apakah hasilnya mendekati teori? Ya, mendekati karena angka 7 yang muncul paling banyak.
Kemudian yang kedua, jika percobaan diulang 100 kali, prediksikan bagaimana frekuensi relatif angka 7 akan berubah. Semakin banyak percobaan, maka hasilnya akan mendekati peluang teoritis. Selanjutnya pada aktivitas 4 yaitu berdasarkan analisis peluang teoritis dan hasil eksperimen, apakah pendapat Rina bahwa angka 7 lebih sering muncul benar? Menurut kelompok kami benar, angka 7 lebih sering muncul karena punya 6 kombinasi. Selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Rina tentang kejadian acak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memilih strategi dalam permainan berbasis peluang. Selanjutnya, mengapa angka 7 lebih sering muncul dibanding angka seperti 2 atau 12? Karena angka 2 atau 12 hanya punya satu kombinasi, sehingga peluang munculnya kecil. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Apakah kelompok 2 dan kelompok 3 mempunyai jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Oke, jadi kelompok 1 terima kasih atas presentasinya. Penjelasan yang sudah kalian paparkan tadi sudah sangat jelas. Jadi kalian tadi menjelaskan peluang dari kombinasi 2 dadu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 1 duduk kembali, silakan ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD-nya semua. Gimana nih tadi dalam mengerjakannya? Apakah ada kesulitan? Tidak, Bu. Ya, oke. Sekarang kita refresh kembali materi pada pembelajaran pagi hari ini. Apakah ada yang bisa menjawab tadi materi apa aja? Saya, Bu. Iya, baik, Marcelia. Penggunaan ruang sampel dalam menentukan peluang teoritis, Bu. Ya, untuk Zatul? Hubungan antara peluang teoritis dan frekuensi relatif, Bu. Oke, Ivana? Jadi semakin banyak melakukan percobaan, kita akan semakin mendekati peluang teoritis, Bu. Iya, baik. Benar sekali apa yang diungkapkan oleh Marcelia, Jatul, dan juga Ivana. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, pada saat kalian itu bermain, pastinya menentukan siapa yang duluan bermain. Nah, di situ menggunakan suit atau kertas batu gunting. Kertas batu gunting ini merupakan peluang, bukan? Iya, Bu. Iya, benar. Kertas batu gunting merupakan peluang karena kita bisa menentukan peluang munculnya kertas, batu, dan juga gunting. Oke, sekarang untuk lebih mendalam lagi, Ibu minta kalian membuka LKPD-nya kembali. Pada halaman terakhir ada lembar refleksi. Di situ pasti kalian setiap kelompok berbeda-beda jawabannya. Oke, bisa diungkapkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, Bu. Jadi bagaimana pengetahuan tentang peluang membantumu menyelesaikan masalah Rina? Jadi peluang itu membantu memprediksi kejadian acak secara matematis. Kemudian berikan contoh lain di kehidupanmu yang mirip kasus Rina. Jadi contohnya itu adalah undian berhadiah. Jika ada 100 kupon dan kamu memegang 1 kupon, maka peluang menang secara teoritisnya itu 1/100. Ya, baik, lanjut untuk kelompok 2. Saya, Bu. Iya, Seri, silahkan. Yang pertama, bagaimana pengetahuan tentang peluang membantumu menyelesaikan masalah Rina? Peluang membantu memprediksi kejadian acak secara matematis. Yang kedua, berikan contoh lain di kehidupanmu yang mirip kasus Rina, yaitu peluang munculnya pada kartu remi. Pada saat bermain, pasti banyak kemungkinan kartu yang muncul karena kartu remi memiliki 52 kartu. Jadi, jika kita akan mengambil salah satu kartu, maka peluang terpilihnya kartu tersebut adalah 1/52. Ya, baik, untuk kelompok 3 silahkan Ivana ya. Jadi bagaimana pengetahuan tentang peluang membantumu menyelesaikan masalah Rina? Peluang membantu memprediksi kejadian acak secara matematis. Kemudian, untuk contoh lain di kehidupanmu yang mirip kasus Rina, yaitu salah satu dari kami pernah mengalami pengalaman ketika bermain lempar koin sebanyak 7 kali dan mendapatkan hasil 5/2, yaitu gambar banding angka.
Ini menimbulkan kecurigaan, apakah hanya kebetulan ataukah memang ada perhitungannya. Oke, baik, benar sekali. Jadi hari ini kalian telah belajar mengenai peluang, di mana peluang itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita itu bisa memanfaatkan peluang ini untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis data. Jadi matematika itu selalu ada di lingkungan sekitar kita. Tetap semangat ya anak-anak untuk belajar matematikanya. Iya, Bu. Ya, apakah ada pertanyaan untuk pada pagi hari ini? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pada pembelajaran pagi hari ini. Ibu minta untuk Nanda memimpin doa terlebih dahulu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nanda dan anak-anak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita ke depan. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.